Assalamualaikum. Welcome to my channel. Apa kabar semua keluarga dan aku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu diberi kemudahan segala urusan kita, dan semoga kita diberi rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bagaimana kabar cuaca di tempat kalian semua? Di Bekasi, di Cibitung, sekarang di tempat aku nih dalam gelap hujan, guys. Ya Allah, mau keluar kayaknya susah banget ini ya, karena hujan. Dan ngeri juga ya, ada geledek juga. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang tuh lagi viral masalah gagal nikah karena sertifikat rumah. Masa iya sih? Aku tadi nggak percaya ya. Jadi beberapa kali aku nonton di forecast dari beberapa YouTuber ya. Ternyata beberapa hal ya jadi pemicu yang buat mereka tuh jadi gagal nikah. Buat Yesi sama Rian. Kalau aku sih, menurut aku ya, kalau kita nikah karena Allah Ta'ala, dan kita benar-benar nikah itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Kalau buat saya sih, jujur maaf ya Yesi sama Rian ya, pasti segala sesuatu itu dimudahkan, pasti segala sesuatu itu diberi solusi. Dan kita dua-duanya, kalau aku dulu sama suami ya, jangan mengedepankan ego masing-masing, dan tujuan kita nikah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hal yang besar bisa kita kecilkan ya, hal yang rumit kita bareng-bareng cari solusinya. Jangan terlalu ambisi ingin meraih sesuatu, tapi raihlah ridhonya Allah ya. Karena nikah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Ya memang kalau kita sih sebagai perempuan, kalau sudah menikah itu pengen punya rumah ya, pengen gaji suami itu yang ya sesuai kita harapkan. Kalau saya ya jujur aja ya, apapun serumit apapun masalahnya, kalau kita duduk bareng terbuka satu sama lain, antara Yesi sama Rian misalnya ya, atau Kang, atau misal punten maunya seperti ini gitu, misalnya maunya rumah itu ditulis di buku nikah misal ya. Tapi kalau kita sebagai perempuan, kalau aku dulu, ini bukan mengajarkan ya, ini pengalaman aku ya. Kalau aku dulu kan, aku ngelihat kemampuan suami aku ya, dan aku tanyakan, kalau aku misalnya mau gelang 10 gram misalnya, emas 10 gram berupa gelang misalnya gitu ya, tapi dia tidak mampu, daripada dia ngutang atau jadi beban ya, kalau aku sih ngomong apa adanya gitu ke suami dulu. Karena kalau dia tidak keberatan gitu kan, nggak ngutang, atau walaupun duit sendiri, kalau aku mah dulu ya bisa nggak ya, kalau nggak bisa ya udah jangan gitu. Kita cari solusi yang sama-sama enak gitu kan ya. Dan buat orang tua juga ya, memang sih kita ngelihat kedua pasangan ini kan saling mencintai, udah cukup lah 1 tahun lebih untuk saling kenal mengenal ya. Aku rasa apalagi satu kampung ya, pasti Yesi paham ya adat istiadat dari kampungnya masing-masing gitu. Buat Rian juga pasti udah paham gitu. Karena segala sesuatu itu, masalah itu kalau kita bicarakan dengan hati ke hati ya, karena niat kita nikah karena Allah Ta'ala, aku yakin kok. Dan orang tua pun saya lihat mereka itu kan sangat ya menyetujui lah ya, tidak berat ya. Tapi kembali lagi ke Yesi sama Riannya gitu. Kalau nikah karena Allah Ta'ala sih, saya yakin serumit apapun masalahnya, insya Allah pasti ada jalan keluarnya dan solusi yang terbaik buat mereka gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, saya beberapa lihat forecast dari beberapa YouTuber itu, saya doakan saja buat Rian, buat Yesi mendapatkan pasangan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya ya jangan bermusuhan, apalagi satu kampung ya, satu daerah yang nggak jauh ya dari rumah masing-masing ya. Lebih baik selesaikan masalah ini karena Allah Ta'ala, dan biar mereka beraktivitas sama-sama nyaman ya. Yesi juga enak, dan juga Rian juga enak ke depannya gitu ya. Jangan bermusuhan lah kalau pesan dari aku sih. Semoga Yesi dapat pasangan yang
dikirimkan Allah Subhanahu wa taala yang laki-laki yang soleh. Terus Rian semoga mendapat pasangan perempuan yang soleha ya. Kita doakan ya, karena kita sebagai manusia lebih baik saling mendoakan yang baik-baik saja gitu. Ambil hikmahnya buat Yesi, buat Rian juga ambil hikmahnya. Ya stoplah saling menyindir-nyindir ataupun saling bahas di media sosial gitu ya. Karena kalian kan punya keluarga, punya orang tua. Ya kedepankanlah hal-hal yang kebaikan saja. Insya Allah pasangan Yesi nanti bisa menemukan pasangan yang soleh. Buat Rian juga bisa ketemu dan dikasih sama Allah pasangan yang soleha. Amin ya rabbal amin. Jadi buat Yesi, Rian, ambil hikmahnya ya. Kalian sampai seviral itu loh di TikTok ya, di YouTube juga seperti viral juga ya. Jadi lebih baik kalau saya mah saling memaafkan. Ya, saling memaafkan benar-benar dari hati, tapi bukan dari hanya ucapan, sekedar ucapan saja. Harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oh, saling memaafkan tuh berarti nggak usah saling jelas-jelasan lagi, nggak usah saling sindir-menyindir lagi. Itu yang terbaik sih saran aku ya, saling memaafkan dari hati ke hati gitu. Jadi nggak beban, misalnya suatu saat kita nggak tahu ya, entah ketemu sama-sama datang ke undangan ketemu gitu kan, jangan nggak nyapa, ya udah saling sapa aja, namanya sudah saling memaafkan gitu ya. Buat orang tuanya bisa juga saling, bukan bisa juga sih, kalau kita sebagai manusia saling memaafkan ya biar enak untuk kedepannya gitu. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata salah atau menyinggung siapapun, Rian atau Isi nggak bermaksud, cuman ya kita belajar dari masalah Yezi sama Rian untuk kedepannya. Ya kalau aku sih niatkan nikah itu karena Allah Ta'ala. Semoga apapun persoalannya, sebesar apapun masalahnya, kalau kita nikah karena Allah, saya yakin sesuai kita harapkan gitu. Walaupun misalnya ada kendala hal apapun, duduk bareng-bareng kedua belah pihak gitu ya. Insya Allah kalau ini nikah karena Allah Ta'ala, saya yakin semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan tidak ada hambatan apapun. Kalau aku dulu sih lebih ke orang tua sih ya, terbuka ya. Walaupun apapun ganjalannya gitu, misalnya Mbak, misalnya aku begini-begini nih mau nikah sama si Asia. Apapun masukan dari orang tua, nasihat orang tua kembalikan ke aku. Aku sanggup nggak? Aku siap nggak? Begitupun pasangan kita harus jujur, harus curhat sama orang tua. Jangan curhat sama teman, sama orang tua, karena orang tua tuh lebih tahu karakter kita, karena mereka lebih dulu menjalankan rumah tangga. Pasti pengalaman-pengalaman mereka tuh akan dikasih tahu kita ya, kamu siap apa enggak dengan usia sekarang, dengan kehidupan kalian sudah nikah nanti. Ya kita harus terbuka sama orang tua. Kalau aku sih lebih baik ke orang tua daripada kita curhat ke sama orang lain, ataupun kita sendiri ngambil keputusan karena saya harus nikah nih, saya orang tua walaupun nganjurin seperti ini saya harus ngambil keputusan. Kalau buat aku sih nggak bagus ya, lebih baik kita terbuka sama orang tua. Insya Allah orang tua nggak akan pernah ibaratnya itu mengasih nasihat yang tidak baik. Saya yakin orang tua sangat memberi nasihat yang baik-baik untuk ke depan, apalagi dalam menjalani rumah tangga gitu ya. Buat Yesi, buat Rian, ambil hikmahnya ya sayang ya, saling memaafkan. Itu pesan saya sih, saling memaafkan biar enak ke depannya gitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya, nggak ada bermaksud buat mencampurin urusan. Semoga Rian, Yesi mendapat pasangan yang diberi sama Allah yang terbaik. Amin, amin ya rabbal amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.